Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dalam diam, sejauh mana langkah yang kita tempuh adalah milik kita sendiri? Ataukah tanpa sadar, kita hanya mengikuti peta yang digambar oleh tangan asing? Dunia ini bising, suara dari luar begitu riuh, menggoda, menuntut, memerintah. Kadang mereka berbisik lembut, kadang berteriak garang, namun tujuannya tetap sama, menarik kita ke dalam orbit mereka. Kita hidup di tengah zaman di mana opini menjadi mata uang sosial. Suka atau tidak, seringkali kita menilai diri sendiri berdasarkan jumlah persetujuan yang kita terima. Setiap pujian terasa seperti pengakuan, setiap kritik seolah hukuman. Tanpa sadar, sedikit demi sedikit, identitas kita terkikis, tergerus oleh gelombang ekspektasi yang terus menerjang karang batin yang kita miliki. Di tengah arus deras itu, siapa yang berani berdiri, bertahan, dan berkata, "Ini aku"? Betapa sulit mempertahankan pendirian ketika dunia menuntut keseragaman. Betapa melelahkannya menjaga keaslian saat semua orang berlomba menjadi tiruan dari satu sama lain. Dalam diri kita, ada pergulatan sunyi, pertarungan antara keinginan untuk diterima dan kebutuhan untuk setia pada suara hati. Seorang filsuf besar pernah memperingatkan bahwa kehilangan diri sendiri demi mendapatkan dunia adalah kerugian yang tak ternilai. Kita bisa memiliki segalanya, harta, jabatan, pujian tanpa henti. Namun, jika jiwa telah tergadaikan, apa yang tersisa? Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar, apakah aku cukup baik di mata mereka? Melainkan, apakah aku masih utuh di hadapan diriku sendiri? Kita sering memulai hari dengan harapan menjadi versi terbaik dari diri kita. Namun, begitu melangkah keluar, kita mendapati dunia memiliki 1000 definisi tentang apa arti terbaik itu. Mereka yang terlalu mendengarkan akan mendapati dirinya tersesat dalam labirin tak berujung. Mereka berjalan, berlari, bahkan terengah-engah, hanya untuk sadar bahwa mereka tidak pernah menentukan arah sendiri. Ada saat di mana diam menjadi bentuk perlawanan. Ada saat di mana tetap setia pada suara hati menjadi satu-satunya bentuk keberanian yang tersisa. Dunia akan selalu punya pendapat tentang siapa kita seharusnya. Namun, pilihan untuk menjadi diri sendiri adalah hak yang tidak boleh diserahkan begitu saja. Tidak kepada dunia, tidak kepada siapapun, bahkan tidak kepada ketakutan dalam batin. Hari ini, marilah kita belajar membangun benteng batin, bukan untuk mengisolasi diri dari dunia, melainkan untuk memastikan bahwa dunia tidak menggerus fondasi yang telah kita tanam. Seperti pohon yang akarnya menancap kuat ke bumi, kita pun harus mengakar dalam prinsip, kesadaran, dan keberanian untuk tidak tunduk pada kekuatan luar yang mencoba membentuk kita menjadi sosok lain. Inilah perjalanan yang akan kita mulai. Sebuah perjalanan untuk mengingat siapa diri kita di tengah riuh dunia. Bukan dengan menutup telinga, melainkan dengan menguatkan hati. Bukan dengan menolak dunia, melainkan dengan memilih dengan sadar bagian mana yang layak diterima. Bersama, mari kita pelajari 3 cara sederhana namun kuat untuk menjaga agar jiwa tetap menjadi milik kita sendiri. Dalam hidup ini, nilai dan prinsip pribadi ibarat mercusuar di tengah samudera yang gelap. Ketika gelombang keraguan datang menghantam, dan suara-suara asing menggoda kita untuk berbelok arah, nilai yang kita pegang akan menjadi cahaya yang memandu. Tanpa nilai, kita mudah hanyut mengikuti apapun yang tampak bersinar, meski dalamnya adalah jurang kehampaan. Pernahkah kita merasa ragu terhadap pilihan sendiri hanya karena suara sekitar terdengar lebih keras, atau merasa perlu mengubah jati diri demi mendapatkan penerimaan? Di saat seperti itu, kita sadar bahwa hidup tanpa prinsip adalah seperti kapal tanpa kemudi, mudah terbawa arus, berpindah arah sesuai tiupan angin, tanpa pernah benar-benar tahu kemana hendak berlabuh. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan pikiran orang lain menguasai jiwamu." Sebuah kalimat sederhana namun penuh kekuatan. Dunia ini akan selalu berusaha mengubah kita, membentuk kita sesuai gambaran mereka. Tetapi hanya kita sendiri yang berhak menentukan bentuk akhir dari jiwa yang kita bangun dengan susah payah. Menulis nilai pribadi sekilas tampak sederhana, namun dari sanalah keteguhan lahir. Apa yang benar menurut kita? Apa yang tidak bisa ditawar? Meskipun dunia menawarkan emas sebagai gantinya, menyadari hal-hal ini membuat kita berdiri lebih tegak, berbicara lebih lantang, dan melangkah dengan lebih pasti. Bahkan ketika dunia menatap dengan sorot mata yang penuh keraguan, mereka yang tidak pernah meluangkan waktu untuk mengenal prinsipnya sendiri akan hidup berdasarkan prinsip orang lain. Mereka mungkin tak pernah sadar kapan mulai berubah, kapan mulai kehilangan arah. Itulah mengapa sebelum dunia mengajukan tuntutan tanpa akhir, kita harus terlebih dahulu mempertegas kepada diri sendiri siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Sebuah nilai yang dipegang erat bukan berarti keras kepala tanpa alasan, melainkan kejelasan tentang jalan yang telah dipilih dengan sadar. Ketika badai datang,
Mereka yang tahu kemana mereka melangkah tidak akan mudah runtuh. Mereka mungkin terguncang, mungkin terjatuh sesaat, tetapi mereka tahu caranya bangkit, karena akarnya menancap dalam ke tanah keyakinan pribadi. Hari ini, cobalah luangkan waktu. Ambil selembar kertas, tulis 3 nilai yang paling bermakna bagimu. Mungkin kejujuran, mungkin keberanian, mungkin kasih sayang. Biarkan nilai-nilai itu menjadi penuntun. Bukan hanya dalam keputusan besar, tetapi juga dalam pilihan-pilihan kecil yang diam-diam membentuk keseluruhan jalan hidupmu. Karena pada akhirnya, bukan keberhasilan dunia yang menentukan keutuhan jiwa kita, melainkan seberapa setia kita berjalan sesuai dengan cahaya batin yang kita yakini. Dunia boleh saja berubah, standar boleh bergeser, namun mereka yang berpegang teguh pada nilai sejati akan tetap berdiri, meski seluruh dunia bergemuruh di sekeliling mereka. Kesadaran diri adalah lentera kecil yang mampu menerangi lorong-lorong tergelap dalam hidup kita. Ia membuat kita berhenti sejenak sebelum bertindak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sering kita abaikan. Mengapa aku memilih ini? Untuk siapa aku melakukan ini? Tanpa kesadaran diri, kita mudah terseret dalam arus besar kehidupan, mengikuti tanpa pernah benar-benar memilih. Pernahkah kita berada di tengah keramaian, namun merasa seolah tersesat? Pernahkah langkah yang kita ambil terasa hampa, seakan bukan berasal dari hati? Di saat-saat seperti itulah kita disadarkan bahwa betapa pentingnya mengenal isi batin sendiri. Kesadaran bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja, melainkan harus dilatih, diasah, dan dijaga agar tetap menyala. Epictetus, filsuf Stoik, mengajarkan bukan kejadian yang mengganggu manusia, melainkan cara mereka memandang kejadian itu. Apa yang terjadi di luar diri kita tidak pernah sepenuhnya bisa kita kendalikan. Namun, bagaimana kita memilih untuk merespons, itu adalah wilayah kekuasaan kita. Kesadaran diri mengembalikan kendali itu ke tangan kita sendiri. Tanpa kesadaran, kita akan menjadi budak bagi emosi sesaat. Kita akan marah tanpa sebab, gembira tanpa arah, kecewa tanpa tahu mengapa. Sedangkan dengan kesadaran, setiap emosi menjadi sinyal yang bisa dibaca, bukan cambuk yang mengendalikan. Kita belajar memahami kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus menguatkan diri menghadapi badai yang datang. Melatih kesadaran diri tidak membutuhkan tempat khusus atau ritual rumit. Kadang cukup dengan berhenti sejenak sebelum berbicara, atau bertanya pada diri sendiri sebelum mengambil keputusan. Apakah ini selaras dengan nilai yang kupegang? Dengan kebiasaan kecil ini, kita membangun benteng perlindungan dari dalam, membuat keputusan yang lebih jujur kepada diri sendiri. Kesadaran adalah jembatan yang menghubungkan dunia luar dengan dunia dalam. Tanpanya, kita hidup dalam kebisingan tanpa makna. Dengan kesadaran, setiap langkah menjadi pilihan, bukan reaksi otomatis. Setiap kata yang diucapkan membawa bobot makna, bukan sekadar gema dari tekanan sosial yang membungkam keaslian suara hati kita. Ada kekuatan besar dalam diri mereka yang sadar atas langkahnya. Mereka tidak tergesa-gesa mengejar pujian, tidak mudah goyah oleh penolakan. Mereka tahu bahwa nilai diri tidak bergantung pada sorak-sorai dunia, melainkan pada ketulusan dalam menjalani setiap detik kehidupan. Mereka memilih jalan bukan karena populer, tetapi karena itu benar bagi hati mereka. Latihan kesadaran adalah perjalanan seumur hidup. Ada hari di mana kita jernih melihat jalan yang harus ditempuh, dan ada hari di mana kabut keraguan menutupi pandangan. Namun, selama kita terus berjalan dengan kesadaran, kita tidak akan benar-benar tersesat. Karena cahaya kecil di dalam diri, sekecil apapun, selalu tahu jalan pulang ke rumah sejati kita. Ada masa di mana kita merasa resah hanya karena satu tatapan sinis. Ada malam di mana satu komentar pedas lebih mengganggu ketimbang 1000 kata pujian. Manusiawi, sebab di dalam diri setiap orang ada keinginan untuk diterima, untuk dihargai, untuk diakui. Namun, mengejar penerimaan semua orang adalah jalan yang tak berujung, penuh luka kecil yang perlahan-lahan menggerus keteguhan jiwa. Pernahkah kita mengorbankan keyakinan hanya demi mendapatkan anggukan dari orang lain? Pernahkah kita menahan kata hati sendiri demi menghindari cibiran? Saat itu, kita sadar bahwa membiarkan hidup dikendalikan oleh pandangan orang lain adalah bentuk perbudakan yang paling halus. Kita menjadi tawanan atas harapan, prasangka, dan tuntutan yang tak pernah sepenuhnya bisa kita penuhi. Jika engkau ingin disukai semua orang, engkau akan kehilangan dirimu sendiri. Dunia ini penuh dengan sudut pandang, opini, dan standar yang saling bertentangan. Mustahil menyenangkan semua orang tanpa kehilangan jati diri. Mereka yang mengejar persetujuan tanpa henti akan hidup dalam kegelisahan tanpa ujung. Ada kekuatan besar dalam menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Tidak semua orang akan memahami niat baik kita.
Tidak semua orang akan melihat usaha yang telah kita lakukan, dan itu tidak apa-apa. Harga diri kita tidak ditentukan oleh jumlah tangan yang bertepuk, melainkan oleh ketulusan kita dalam berjalan di jalan yang telah kita pilih dengan sadar. Menerima penolakan bukan berarti mengabaikan kritik yang membangun. Namun, ada perbedaan besar antara mendengarkan untuk tumbuh dan tunduk hanya untuk diterima. Kesadaran ini membebaskan kita dari tekanan untuk selalu tampil sempurna. Kita diizinkan membuat kesalahan, diperbolehkan berbeda, dan sah untuk tetap setia pada keyakinan pribadi, meski dunia berbalik arah. Saat kita melepaskan kebutuhan untuk selalu disetujui, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian batin. Kita berhenti berlomba dalam arena yang ditentukan orang lain. Kita mulai hidup untuk tujuan yang lebih murni, lebih jujur, dan lebih sesuai dengan nurani kita sendiri. Dan dari ketenangan itu, lahir kekuatan sejati yang tidak mudah diguncang oleh badai luar. Setiap pilihan yang kita buat akan selalu memancing reaksi. Ada yang mendukung, ada yang mencemooh, ada yang diam saja. Jika kita hidup menunggu semua reaksi itu selaras, kita tidak akan pernah bergerak. Oleh sebab itu, tanamkan dalam hati bahwa misi hidup kita bukan memenuhi harapan semua orang, melainkan menjalani hidup yang setia pada cahaya batin kita sendiri. Dunia tidak akan selalu mengingat semua keputusan yang kita buat, tetapi diri kita sendiri akan mengingat apakah kita hidup dengan setia atau menyerah demi tepuk tangan yang sesaat. Beranilah untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan ketika tidak ada sorak-sorai. Karena keberanian sejati bukanlah ketika semua orang bertepuk tangan, melainkan ketika hati kita bertepuk untuk diri sendiri. Hidup di tengah dunia yang bising membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tetap berjalan meski arah angin berubah-ubah. Kita telah belajar bahwa untuk menjaga keutuhan diri, kita perlu berpegang pada nilai yang kita yakini. Melatih kesadaran agar tetap terjaga di tengah hiruk-pikuk. Dan menerima kenyataan bahwa tidak semua orang harus menyetujui jalan yang kita pilih. Prinsip yang kuat menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak hanyut. Kesadaran diri menjadi lentera kecil yang membimbing langkah dalam gelap. Dan penerimaan terhadap ketidaksepahaman menjadi sayap yang membuat kita terbang lebih bebas, lebih tinggi, tanpa dibebani kebutuhan untuk selalu mendapatkan persetujuan. Di dalam perjalanan ini, ada hari-hari di mana dunia tampak terlalu keras. Ada saat di mana keraguan menyelinap diam-diam, menggoyahkan fondasi yang sudah kita bangun. Namun ingatlah, tidak ada benteng kokoh yang dibangun dalam satu malam. Setiap keputusan kecil untuk tetap setia pada diri sendiri adalah satu batu yang memperkuat tembok keutuhan jiwa. Friedrich Nietzsche pernah berkata, "Jadilah dirimu sendiri. Semua orang lain sudah diambil." Sebuah peringatan sederhana, namun dalam maknanya, dunia tidak membutuhkan tiruan baru. Dunia membutuhkan kehadiran jiwa-jiwa yang berani menjadi otentik, menjadi berbeda, menjadi suara asli di tengah gema ribuan suara palsu yang saling menelan satu sama lain. Maka, jangan takut untuk menjaga prinsipmu, melatih kesadaranmu, dan memeluk ketidaksepahaman yang mungkin datang dari sekitar. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat bukanlah yang disukai semua orang, melainkan yang mampu bertahan dalam kesetiaan kepada kebenaran dirinya sendiri. Itulah kemenangan sejati yang tak dapat direnggut oleh dunia manapun.